Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhat thalabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang berbarokah ini untuk kita melanjutkan kajian kitab Ad-Durarus Saniyah. Kita masih melanjutkan hadis yang kedua. Kita lihat ya perkataan mu'alif dalam kitab ini. Beliau mengatakan untuk faedah yang nomor 8. Tapi sebelumnya mu'alif sudah menjelaskan kepada kita tentang penjelasan-penjelasan berkaitan dengan tingkatan Islam itu ya. Tingkatan Islam ya. Ya. Atau tingkatan dalam agama kita ini ya. Sebagaimana jelaskan dalam hadis yang sudah kita baca. Yang pertama yaitu Muslim ya. Ya, kemudian mukmin, kemudian apa? Muhsin atau Islam, kemudian iman, kemudian apa? Ihsan. Insyaallah nanti akan kita bahas. Baik. Untuk yang pertama ya, Islam itu ada 5 rukun itu ya, sebagaimana sudah kita fahami itu ya. Ya, rukun yang pertama syahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dan ukuran wajib, ya. Ya, nanti kemudian yang kedua yaitu salat, puasa, membayar zakat dan naik haji. Di sana nanti ada ukuran wajib itu ya, yang hendaknya ada bagi setiap orang itu ya, yang dia telah menjadi seorang muslim dia. Jadi ada ukuran wajib ya dalam rukun Islam ini dia, yang harus dia tunaikan. Andaikan tidak dia tunaikan, tidak ada pada dirinya dari kadar yang wajib ini, dia belum dikatakan sebagai seorang apa? Muslim. Jadi kadar minimal ya yang harus dimiliki ya bagi seorang yang beragama Islam, seorang muslim adalah yang pertama apa? Dia mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Ya. Dia ucapkan ya 2 kalimat tersebut sebagai persaksian bahwasanya apa? Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah apa? Hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu salat. Itu kadar minimal ya. Kadar wajib yang harus ada. Dia sudah mengucapkan syahadat. Yang kedua apa? Salat. Andaikan sekedar syahadat saja tapi dia tidak salat itu ya, belum dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, walaupun nanti terjadi khilaf ya. Ya. Orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan malas. Tapi yang saya katakan, setelah dia mengucapkan syahadat tidak pernah sholat ya, atau mayoritas dalam hidupnya enggak sholat itu ya, maka apa? Belum dikatakan sebagai seorang muslim.
Ya, karena meninggalkan salat secara kuliah, secara keseluruhan. Itu batas apa? Minimal. Kadar wajib yang hendaknya ada pada diri kita. Kalau kita apa? Mau dikatakan sebagai seorang muslim, syahadat, kemudian apa? Salat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menjelaskan kepada kita tentang rukun iman itu ya. Ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman dengan takdir Allah yang sudah kita bahas kemarin. Itu pun apa? Dari masing-masing rukun iman ini ada batas wajib yang harus dimiliki. Manakala tidak ada batas wajib ya, pada salah satu rukun dari rukun-rukun ini, maka apa? Batal keimanan dia. Ya, batal keimanan dia. Tidak sah apa? Keimanan dia dan keislaman dia. Batas minimal ya seorang, batas kadar wajib yang harus dimiliki seorang yang beriman kepada Allah apa? Dia harus mengimani wujudnya Allah, kemarin sudah ya. Harus mengimani apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani apa? Rububiyahnya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur dan menguasai seluruh apa? Makhluk ini. Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya harus mengimani uluhiyahnya Allah. Ya, bahwasanya apa? Allah hanyalah apa? Satu-satunya yang berhak untuk diberikan ibadah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya apa? Yang keempat, mengimani apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung dan sangat mulia, yang tidak boleh kita samakan, tidak boleh kita serupakan ya, dengan sifat-sifat apa? Makhluknya. Itu kadar wajib ya, minimal yang harus dimiliki dia. Ya, agar keimanan kita apa? Sah dan diterima. Andaikan tidak ada ini ya dalam keimanan kita kepada Allah, hilang satu saja, maka belum sah keimanan kita. Kita enggak mengimani adanya Allah. Ateis namanya itu ya. Kita tidak mengimani adanya uluhiyah Allah itu ya. Ya, nanti musyrik jadinya. Ya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah. Kadar wajib yang harus kita miliki itu ya. Minimalnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya agar benar keimanan kita. Tadi kita mengimani bahwasanya apa? Allah telah menciptakan apa? Makhluk-makhluknya yang bernama malaikat. Ya, berarti kita mengimani adanya malaikat, wujudnya malaikat yang Allah ciptakan mereka dari apa? Dari nur, dari cahaya. Yang mereka memiliki apa? Tugas-tugas. Ya. Yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya. Itu harus kita yakini ya, bahwasanya apa? Kita mengimani wujudnya malaikat. Ya, Allah ciptakan mereka dari nur, dari cahaya, yang mereka memiliki tugas-tugas itu ya, yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Ya. Itu kemarin sudah kita apa? Pelajari di situ itu ya. Nah. Itu ya batas ya kadar wajib yang harus kita miliki. Ya, kalau kita mengingkari wujudnya malaikat, ya, maka tidak sah keimanan kita. Ya. Nah, atau kita mengingkari kalau malaikat itu punya amalan, punya tugas itu ya. Ya, yang harus mereka laksanakan itu juga belum sah keimanan kita dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan kitab-kitabnya itu ya. Ya, itu pun apa? Ada kadar wajib yang harus kita miliki. Itu apa? Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan apa? Kitab-kitabnya ya. Ya. Kepada para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Nah, yang mana dalam kitab tersebut ya berisi apa? Ya, mengandung apa? Petunjuk-petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk umat manusia. Ya, dengan nama-namanya ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul. Yang kemudian apa? Semua kitab
yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul itu sudah dihapus, dimansuh dengan Al-Quran yang diturunkan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang pun beramal, ya, kecuali dengan Al-Quran. Ya, tapi itu batas kadar wajib yang harus kita miliki, ya. Percaya dengan adanya kitab-kitab yang Allah turunkan, ya. Baik nama-namanya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, ya, Zabur, Taurat, ya, Injil, ya, dan juga Al-Quran, ya. Kemudian kitab-kitab tersebut dihapus, dimansuh dengan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beriman dengan para malaikat, para rasul juga demikian, ya. Kadar wajib yang harus kita miliki, kita beriman adanya para nabi dan para rasul yang Allah utus, ya, pada setiap umat, ya, yang sampai akhirnya rasul ini ditutup dengan kerasulan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak beriman, ya, tidak mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari umat ini seluruhnya, itu, ya, maka dia telah kafir. Tidak beriman, ya, telah kafir, dia bukan seorang muslim dan mukmin. Kemudian, ya, berikutnya kadar wajib, ya, untuk beriman dengan hari akhir, ya, kita mengimani bahwasanya setelah kematian ada hari di mana manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban, ya, dari amalan-amalan yang sudah dia kerjakan. Sampai puncaknya Allah akan membalas, memberikan ganjaran yang besar berupa sorga bagi orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan kebaikan, dan Allah akan membalas dengan neraka bagi orang-orang yang berbuat kejelekan dan keburukan, ya, dan berbagai tingkatan atau kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian, ya, sebagaimana sudah kita terangkan kemarin. Kita harus meyakini dan mengimani, ya, adanya hari kebangkitan, hari hisab, ya, al-jaza, ya, hari mizan, dan seterusnya. Nah, tidak boleh kita mengingkari salah satu dari itu semuanya. Kemudian yang terakhir, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dia segala apa yang terjadi pada makhluknya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis itu semuanya, ya, dalam Lauh Mahfuz. Tidak ada satu kejadian pun, ya, kecuali terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun yang terjadi itu semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahapan beriman dengan takdir yang kemarin, ya. Jadi al-ilmu, kemudian al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalqu, dia, ya. Nah, jadi apa yang ada dalam alam semesta ini itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta amal kita, itu, ya, apa yang kita kerjakan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Itu batas qadar wajib yang harus kita miliki, ya, dalam beriman dengan takdir. Harus mengimani, ya, Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di alam semesta ini, baik yang mujmal maupun yang rinci sebagaimana dijelaskan kemarin. Kita mengingkari, ya, ini kufur, kita enggak beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum sah iman kita. Kita mengingkari kitabah, ya, nanti tidak sah keimanan kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingkari misalkan masyiah Allah enggak punya kehendak, Allah enggak punya masyiah, ya, maka tidak sah keimanan kita dengan takdir. Sampai terkumpul pada diri kita 4 hal tadi, dia. Itu al-ilmu, wal kitabah, al-masyiah, kemudian al-khalqu. Taib. 6. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara tingkatan, ya, dalam agama kita yang paling tinggi, dia, yang paling puncak, dia, yang mana tidak semua manusia kita ini bisa mendapatkannya, dia, dan mencapai derajat ini, dia. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia. Ya, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka mendapatkan derajat
tingkatan yang paling tinggi dalam agama ini, yaitu ihsan. Ya, jadi ihsan merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam agama kita itu ya. Ya. Nah, jadi tingkat yang paling tinggi adalah ihsan ya. Di bawahnya apa? Iman. Di bawahnya lagi adalah apa? Islam. Jadi setiap Muslim ya belum tentu apa dia mukmin itu ya. Seorang yang mukmin belum tentu apa dia seorang yang ihsan muhsin itu ya. Tapi seorang yang muhsin ya itu pasti apa? Dia seorang Muslim, seorang mukmin dan seorang Muslim. Ya, karena itu adalah apa tingkatan yang paling apa? Paling tertinggi. Nah, kita lihat di sini kata mu'alif ya. Anal ihsan, bahwasanya ihsan itu ya berbuat baik ya. Ya. Ya memperbaiki dia. Ya. Ya berbuat baik ya. Ya, dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan dalam hubungan kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ihsan itu nanti ada dua, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah tadi kita apa? Muslim ya. Kemudian naik menjadi seorang apa? Mukmin. Kemudian kita perbagus. Kita ihsan lagi ya, perbagus lagi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai derajat apa? Seorang yang muhsin. Ya. Jadi ihsan ya, ihsan itu ada dua, ihsan dalam hubungan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ihsan dalam hubungan kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbuat baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala tentu apa? Ya dengan kita tidak menyakiti dan mengganggu mereka itu ya. Tidak menzalimi mereka. Dengan kita menunaikan apa yang menjadi hak-hak mereka. Ya, maka nanti ihsan dalam hubungan dengan sama manusia makhluk ini ada yang wajib, ada yang mustahab. Ya. Ihsan yang wajib misalkan kita berbaik dengan orang tua kita. Ya. Itu ihsan ya. Oh. Ya. Atau mungkin apa? Ya. Berbuat baik dengan orang-orang itu merupakan apa? Ada kewajiban bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Di pundak kita ada kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka itu. Ya. Nah, dalam hadis ini ya, Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang ihsan dalam ibadah ya. Hubungan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Mu'allim mengatakan anal ihsan ala darajataini. Itu ada dua derajat, dua tingkatan. Wa anna lil muhsinin fil ihsani maqamaini mutafawitaini. Dan bahwasanya orang-orang yang ihsan ya, orang-orang yang bagus ya dalam ihsan mereka ya, dalam apa? Bagusnya hubungan dia ya kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kedudukan ya yang berbeda, dua tingkatan yang berbeda. Jadi ihsan itu nanti ada dua tingkatan ya, dan dua tingkatan ini berbeda. Ya, ada yang paling apa? Paling tinggi ya, nanti ada yang di bawahnya. Al-maqamul awal, tingkatan ihsan yang pertama, wa huwa a'laha, yaitu paling tinggi, paling puncaknya ihsan itu ya. Ya. Dan ini apa? Tidak dimiliki ya oleh semua orang itu ya. Ya, tidak dimiliki oleh setiap muslim ini, setiap mukmin itu. Ya. Ya. Tapi apa ini ya dimiliki oleh hamba-hamba Allah pilihan itu ya. Ya, hamba-hamba Allah pilihan. Hamba-hamba Allah yang istimewa itu ya. Yang mereka di atas ya umumnya apa? Yang lainnya itu ya. Ya, muslim yang lainnya. Yaitu apa? Anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Wa hadza maqamul musyahadah, dan ini adalah maqam atau kedudukan musyahadah.
Jadi tingkatan ihsan yang pertama yaitu apa? Tingkatan yaitu makom kedudukan musyahadah. Musyahadah. Musyahadah itu apa? Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia menyaksikan atau melihat siapa? Melihat Allah. Musyahadah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa ini? Melihat zat Allah, melihat diri Allah, atau melihat apa itu? Seolah-olah dia melihat Allah, melihat apa ini? Ya, jangan seperti pemahaman orang-orang sufi dia. Ya, kalau sudah sampai tingkatan tertentu, ya, dia nanti apa bisa melihat siapa? Melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita tidak seperti itu dia. Itu jelas keyakinan yang batil itu ya. Keyakinan yang batil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia ini. Ya. Jadi enggak ada satu makhluk pun yang mampu dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mungkin ingat ya kisahnya Musa alaihissalam itu ya. Musa alaihissalam ya, ketika meminta kepada Allah ingin melihat Allah, ya. Ya. Kata Allah, lan taroni ya. Hai Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku. Ya, lan taroni. Lan itu berarti untuk penafian mustakbal ya. Tidak akan bisa melihat aku dia. Ya, di dunia ini nggak akan bisa. Padahal Musa itu seorang yang kuat ya. Kuat, memiliki kekuatan yang lebih dia daripada manusia yang lainnya. Ya. Sampai Allah merintahkan melihat kepada gunung, andaikan gunung itu kuat itu ya. Ya. Akan apa? Tetap di tempatnya ya, enggak akan bisa melihatku dia. Ya. Kemudian ketika Allah memperlihatkan kepada gunung, gunung itu lelah dia, hancur dia. Ya, kemudian Musa kan pingsan ya, kemudian dia apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi melihat Allah di sini bukan melihat zatnya Allah dia, enggak. Sampai pun Rasulullah SAW ketika apa? Di Isra Mi'rajkan itu ya, dimi'rajkan itu ya, naik ke langit yang ketujuh, sampai kemudian menghadap Allah itu ya, naik ke Sidratul Muntaha ya, naik lagi ya, di atasnya di alam yang tidak pernah dijangkau oleh satu makhluk pun, hatta malaikat Jibril, ya, hingga jarak dia dengan Allah itu ya, qaba qausain aw adna itu ya, itu pun apa? Dia tidak melihat Allah, hanya melihat apa? Nur ya, cahaya. Nah, tapi adapun melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat zat Allah itu nanti kenikmatan apa di surga dia. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang ihsan itu ya. Nah itu. Ini balasan bagi orang yang ihsan itu ya. Tingkatan sampai derajat ihsan apa? Al-husna wa ziyadah. Husna, surga, ziyadah apa? Yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah dia melihatnya, maksudnya melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dia menghadirkan ya dalam dirinya, dalam semua aktivitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan aktivitas dia dalam hidupnya ini apa? Seolah-olah dia melihat ya akan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadapannya apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga apa? Seorang hamba itu akan senantiasa memperhatikan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam mengaitkan seluruh aktivitas dia ya, dalam seluruh aktivitas ya dan ibadah dia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Dan inilah apa? Bentuk realisasi ya dalam sabda Nabi tadi ya. Anta budallah ka'annaka tarah. Engkau melihat, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi senantiasa apa? Kita memperhatikan ya. Kita merenungi dan memikirkan itu ya akan sifat-sifat Allah ya dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Apabila seorang hamba itu ya telah memiliki ilmu itu ya dan keyakinan yang kuat dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ya mengembalikan itu ya segala sesuatu yang terjadi itu ya, yang dia alami, yang dia saksikan itu ya, dengan apa? Dikembalikan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya. Misalkan ketika dia mendapatkan musibah itu ya, ketika dia mendapatkan musibah, maka dia akan ingat, akan mengilmui dia, akan mengingat dan memperhatikan ya, dan menyadari bahwasanya apa? Itu semuanya apa? Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dia. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan musibah ya, maka dia tahu ya, bahwasanya apa? Di situ ada hikmah sesuai dengan tuntutan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Hakim ya. Sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dia. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama apa? Allah adalah zat yang maha adil. Ya. Dan seterusnya dia. Ketika dia mendapatkan nikmat ya, dia nanti apa? Hubungkan itu semuanya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dia. Ya, bahwasanya apa? Itu merupakan bentuk dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dirinya dan kepada makhluknya yang lainnya. Sehingga dia tidak menyandarkan itu semuanya apa? Kepada dirinya sendiri, tidak. Ya. Ketika dia diberi nikmat ilmu misalkan ya dan seterusnya ya, maka apa? Itu dihubungkan dengan pengenalan dia dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang alim. Ya. Bahwasanya apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah memberikan ilmu kepada kita. Artinya dia senantiasa menghadirkan ya dan mempersaksikan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan dia. Sehingga ya tidak pernah lepas dia apa? Dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang semacam ini ya tentu akan ya tinggi makom kedudukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia sudah sampai derajat semacam ini dia. Ya. Jadi orang yang semacam ini ya tidak akan mungkin terbetik dalam akan berpikir ya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dia. Ya. Ya, akan melakukan apa? Hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dia. Oleh karena itu ya, seorang yang ihsan ya, sampai derajat musyahadah tadi ya, maka dia akan senantiasa dia tadi menghadirkan dalam hatinya ya, dalam jiwanya akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah ya, itu yang pertama ini ya, yaitu apa? Al-ihsan itu ya. Di sini dikatakan ya, wa hadza maqamul musyahadah wa huwa ayyamalal abdu ala muqtada musyahadatihi lillahi biqalbihi, yaitu seorang beramal sesuai dengan tuntutan dari musyahadah dia itu ya. Ya, jadi apa? Dari musyahadah dia ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dia. Yes. Dengan apa? Dia melihat ya Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Dia menghadirkan ya dengan tuntutan apa? Dia menghadirkan dalam dirinya apa? Ya, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Jadi seorang beramal sesuai dengan tuntutan dari apa? Menghadirkan ya dia ya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati dia. Ya. Faman abadallah ala istidari qurbihi, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqbali ilaihi, dan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa annahu baina yadayhi, dan Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya, ka'annahu tarah, ka'annahu yara, seolah-olah dia melihat dia, seolah-olah Allah melihatnya, aujabalahu dzalikal khasyah. Ya. Maka akan ya mengharuskan ya hal itu apa bagi dirinya
muncul rasa khasyah ya, rasa khusyuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan menghadirkan kedekatan dia kepada Allah ya. Ya. Dan wa iqbalihi ilaih ya. Dan apa? Menghadapnya dia kepada Allah dan bahwasanya Allah berada di hadapannya seolah-olah dia melihat Allah, maka itu akan memunculkan pada dirinya rasa khasyah, rasa khusyuk ya dalam ya ibadah dia ya. Wal khauf, dan apa? Rasa takut. Wal haibah, dan apa? Khauf wal haibah ya, dan memuliakan Allah ya. Wa ta'zim, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini merupakan ya efek gitu ya, atau mungkin hasil ya, buah dari seorang yang apa? Ihsan ya, untuk tingkatan yang pertama ini. Dia beribadah kepada Allah seolah-olah apa? Dia melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Dia menghadirkan ya apa? Kedekatan dia kepada Allah ya. Ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghadirkan ya dalam dirinya bahwasanya dia berada di hadapan Allah ya. Ketika beribadah kepadanya, maka itu akan memunculkan, membuahkan pada dirinya rasa khasyah, rasa khusyuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian rasa khauf, rasa takut dia kepada Allah, wal haibah, dan apa? Pemuliaan dia kepada Allah ya, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yaitu makomul ikhlas ya, makom al-ikhlas, atau di sini itu muraqabah ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama makom musyahadah ya, melihat Allah. Yang kedua muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling banyak dimiliki oleh manusia itu ya. Ya, oleh kita ya, insyaallah ya, yaitu maqam muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maqamul ikhlas, yaitu apa? Ikhlas. Wa huwa ya'malal abdu ala istihdari musyahadati lillahi iyahu wa tilaihi alaihi wa qurbi minhu. Yaitu seorang hamba beramal ya, seorang hamba beramal ya, ala istihdari musyahadatillahi, dengan menghadirkan ya musyahadatillahi ya, dengan dia menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah melihat dirinya itu ya. Ya. Nah, dia menghadirkan dalam jiwanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya, mengawasi dirinya gitu ya. Jadi merasa diawasi dan dilihat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alastihdhari qurbihi afan. Watilaihi ya. Dan Allah melihatnya, watilaihi alaih, dan Allah melihat kepada dirinya, wa qurbihi ya minhu, dan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dan dekatnya Allah kepada dirinya. Itu mana ihsan yang kedua ya, yaitu seorang beramal ya, beribadah kepada Allah dengan menghadirkan apa? Dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Allah melihat dia itu ya. Kalau kan tingkatan pertama apa? Dia melihat siapa? Melihat Allah ya. Tapi tingkatan yang kedua ini Allah melihat dia. Allah mengawasi dia. Ya. Allah mengawasi dia. Ya. Wa tilaihi alaih ya. Ya. Dan Allah melihatnya, melihat dirinya. Wa qurbihi minhu ya, dan kedekatan Allah kepada dirinya. Allah dekat kepada dirinya. Merasa diawasi, merasa dilihat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza stahdhara al-'abdu hadza fi amalihi, apabila seorang hamba menghadirkan hal ini dia, menghadirkan dalam hatinya Allah melihat dia, Allah mengawasi dia, Allah mempersaksikan dia, Allah dekat dengan dia,
fi amali, dalam amalnya, yamna'uhu minal iltifat illa ila ghairillah, itu akan menghalangi dia dari menoleh, dari berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seorang semacam ini ya, bahwasanya Allah melihat dia, Allah menyaksikan dia, Allah dekat dirinya, ya, itu apa? Akan ya menghalangi seorang untuk menoleh dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dalam ibadah, dalam sholat kita ya. Ya. Kalau misalkan kita sholat ya, ketika kita sholat itu ya, menghadirkan musyahadatillah ini ya, dalam hatinya bahwasanya Allah melihat dia, Allah apa? Mengawasi dia, Allah dekat dengan dia, tentu seorang hamba apa? Tidak akan mungkin apa? Menoleh, memalingkan wajahnya ya, atau mungkin apa? Bermain-main dalam sholatnya ya. Nah, dan seterusnya dia dari hal-hal yang itu menunjukkan atas ketidakkhusyuan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya seorang ya jauh dari yang semacam ini ya, tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak merasa Allah melihatnya, tidak merasa Allah dekat dengannya, ya kadang ini hilang pada dirinya. Ya kadang apa? Ya, kadang sholat pun apa? Ya, main-main itu ya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Ya. Tapi maka dari sinilah dia akan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia. Akan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia akan memalingkan ibadah kepada selainnya. Wa iradatihi bil amal, dan ya tidak akan menoleh ya kepada selain Allah ya, wa iradatihi bil amal ya. Dan juga apa? Dan tidak akan memalingkan ya dalam iradah dia, niat dia dalam beramal. Tidak akan mungkin dia ya palingkan ya dalam niat dia dalam beramal ya. Sehingga dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang yang memalingkan ya, yang tidak ikhlas dalam iradahnya, dalam niatnya itu kan apa? Karena sedikitnya atau minimal sekali apa? Rasa diawasi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika dia misalkan sholat ya. Ada orang atau tidak ada orang apa? Tetap apa? Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan ketika dia memperbagus sholat ya, bukan karena dilihat oleh orang, tapi apa? Karena diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang misalkan memperbagus sholat dia, memperbagus qiraatul Quran dia misalkan, karena apa? Ada orang itu menunjukkan apa? Minimal sekali apa? Dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam pikirannya apa? Dia diawasi oleh manusia dia. Nah, taib. Wa hadzal maqam huwal wasilah al-musilah ilal maqamil awal, dan tingkatan ini itu merupakan wasilah. Ya, merupakan perantara ya untuk sampainya apa? Kita kepada makom yang pertama. Jadi agar kita bisa sampai kepada makom ihsan yang pertama tadi ya, yang paling tinggi musyahadah ya. Itu apa? Al-musyahadah, kita bisa melihat Allah. Hendaknya kita apa? Ya, lalui ini ya. Ya, kita berusaha pada ihsan yang tingkatan yang kedua ini. Ya, kita merasa diawasi oleh Allah, dekat dengan Allah, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, semua gerak-gerik kita apa? Diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang mewujudkan rasa muraqabah ini ya, merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan baik ya dalam semua amal dia. Akan menjadi ihsan amal dia. Ya. Ketika dia sholat dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperbagus sholat dia, memperindah sholat dia, memperkhusuk sholat dia. Kenapa? Karena dia merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Quran, dia akan memperbagus ya, memperindah bacaannya dia. Kenapa? Karena Allah melihatnya, Allah mengawasinya ya, Allah mempersaksikannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan gambaran
tentang orang-orang yang ihsan tadi ya. Itu tingkatan yang kedua, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma takunu fi sya'nin, ya, wa tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'malu min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itufiduna fi. Dalam surat Yunus ini ayat yang 61. Wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah kalian berada dalam satu keadaan itu ya. Dan tidaklah kalian ya, kata Allah, berada dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, dimanapun kita berada itu ya. Ya mungkin ketika kita bersama manusia, ketika kita sendiri di tempat yang gelap, di kamar sendiri dan seterusnya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ada di atas, ya, di dalamnya itu ya, dari aktivitas-aktivitas kehidupan kita. Ya. Dan dalam apapun kalian, dalam keadaan apapun kalian itu ya. Wa tatlu minhu min Qur'anin, dan kalian sedang membaca satu ayat dari Al-Qur'an itu ya. Dan kalian sedang membaca Al-Qur'an. Wa la ta'malu min amalin, dan tidak pula kalian sedang beramal dengan satu amalan. Illa kunna 'alaikum syuhudan, kecuali apa? Kami menyaksikan apa yang kalian lakukan itu ya. Ini apa? Tadi ya. Penjelasan dari Allah SWT, ketegasan dari Allah SWT bahwasanya Allah menyaksikan. Ya, apabila seorang menghadirkan sifat semacam ini ya, itu namanya ihsan, muraqabah tadi ya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kalian. Allah mengawasi kalian, Allah dekat dengan kalian itu ya. Ya. Dan hendaknya kita menghadirkan itu ya, ayat ini dalam semua aspek kehidupan kita itu ya. Dan tidaklah kalian berada dalam satu keadaan itu ya. Atau kalian membaca Al-Qur'an, atau kalian sedang beramal dengan satu amalan, kecuali kami, kata Allah, menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Allah melihat kita ya, Allah mengawasi kita ya. Maka jika kita semacam ini ya, kita akan berhati-hati ya. Ketika beribadah kita akan bersemangat. Kenapa? Karena Allah mengawasi kita. Ketika kita ingin berbuat maksiat, kita apa? Ya, kita akan takut kepada Allah SWT, sehingga kita menjauh dari hal yang semacam ini. Coba ingat ya kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh wanita ya, pembesar Quraisy ini, pembesar apa? Negeri Mesir itu ya. Ya. Wa rawadatuhu allati ya huwa fi baitihi an nafsi ya wa ghallaqatil abwab ya wa qalat haytalak qala ma'adallah ya inna rabbi ahsana maswaya ya. Dia berlindung kepada Allah dia ketika digoda ya, ditutup pintu-pintunya dia. Dia berlindung kepada Allah. Ma'adallah. Inna rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya Rabbku ya telah berbuat baik kepadaku dia. Jadi menghadirkan rasa ihsan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencegah dirinya apa? Dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak kita hadirkan semacam ini ya. Ketika kita kok ingin berbuat maksiat ya, di hadapan kita maksiat yang enggak ada seorang pun yang melihatnya, hadirkan bahwasanya bahwa Allah telah berbuat ihsan kepada kita. Allah yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan nikmat tangan dengan sehat. Apakah kemudian kita gunakan nikmat tangan ini untuk berbuat maksiat kepadanya ya? Allah memberikan nikmat kepada kita mata ya. Dan kita hadirkan ya, bahwasanya Allah melihat kita. Ya. Mata yang Allah berikan kepada kita, nikmat ini apakah kemudian kita gunakan untuk memaksiati apa? Zat yang telah memberikannya dia. Tangan kita ya, dan seterusnya. Hadirkan ini dalam kehidupan dan aktivitas kita ini. Ya. Jadi Allah menyaksikan ya. Ini namanya apa? Maqam al-muraqabah dia. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun ya aktivitas yang kita kerjakan, kita puasa, hadirkan Allah menyaksikan kita. Sehingga tanpa ada orang pun yang melihat kita, kita akan berpuasa ya. Ya. Kadang kan ada puasa ya, merasa nggak ada orang, masuk kamar, minum, berlagak puasa lagi ya. Ya. Nah itu karena nggak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam semua aktivitas yang mubah kita ya, mubah, bukan ibadah yang mubah, bagaimana kita bisa menghadirkan ihsan dalam perkara ini. Sehingga apa? Aktivitas yang mubah itu bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa bernilai ibadah. Ya. Ketika kita makan, ketika kita minum ya, bagaimana kita menghadirkan ihsan dalam
dalam amal ini ya, dalam perbuatan ini. Ya, bahwasanya yang kita makan ini bagaimana itu betul-betul halal ya. Yang kita makan itu betul-betul apa? Perkara yang diperbolehkan ya. Kemudian kita memperbagus niat kita dengan makan ini apa? Bisa kuat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam thalabul ilmi dan seterusnya, sehingga itu semuanya berbuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ya, dari apa? Merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah ya tentang derajat ya, tingkatan yang paling tinggi dalam agama kita, yaitu ihsan ya. Hendaknya kita memperbagus ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan kepada kita ya, mempersiapkan kepada kita ya orang-orang yang ihsan ini ya dengan pahala yang besar. Itu lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan, bagi dia surga dan ziyadah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang, Allah cinta dengan orang yang berbuat baik ya. Ya. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang memberikan kepada kita fadilah dan keutamaan orang yang berbuat ihsan dalam ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita bisa mencapai derajat ini dia. Minimal apa tadi? Derajat muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kehidupan kita. Ya, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.